Tadi ketua masjidnya siapa? Ketua masjid. Ahmad Bakobo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min taman tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulun nabiyul habibul karim. Ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, pada kita sama-sama membacakan suratul Fatihah khusus buat ketua masjid DKM Nurul Hasanah, yaitu Bapak Ahmad Pakobun yang sudah meninggalkan alam dunia ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan juga oleh Allah ditempatkan di Raudhatul Ridwanil Jannah. Wa ila arwahil khususun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Ketua Masjid DKM Nurul Hasanah, para pengurus, para kiai, para hujjaj, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini di taklim subuh ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di taklim ini menjadi wasilah, mudah-mudahan anak turunan kita oleh Allah disolih dan solihkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Pertama, selalu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Bahkan tak kalah pentingnya adalah nikmat oleh Allah diberikan kesempatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah juga pada hari ini adalah masuknya bulan 1 Rajab, yang mana bulan 1 Rajab ini adalah Ashharul Hurum, ya, Ashharul Hurum. Bahkan Nabi pun telah mengajarkan doanya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami Rajaba di bulan Rajab, wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban, wa ballighna dan sampaikanlah umur kami Ramadana ke bulan suci Ramadan. Doa ini oleh Rasul dianjurkan untuk umatnya jika masuk sudah bulan suci Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan. Dari sekarang persiapannya Rasulullah persiapan doa. Mengapa Allah menurunkan ataupun memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga membaca doa ini? Karena
2 bulan mendatang kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan ke kita. 2 bulan ke depan untuk memasuki bulan Ramadan itu kita nggak tahu Allah menakdirkan apa ke kita. Maka itu didorong dengan doa ini, Allahumma barik lana, berkahilah kami. Yang namanya berkahilah kami itu selalu berada dalam kebaikan. Hari demi harinya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, menjelang ke bulan Sya'ban itu selalu dibarengi dengan keberkahan. Makanya oleh Rasul persiapkan dari sekarang. Sering baca doa ini habis sholat, sehingga Allah memberikan keberkahan dan mudah-mudahan waballighna Ramadan, dan disampaikanlah buat kami ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim kuliah subuh yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Amin. Di dalam kitab Subul Iman bahwa cabang iman yang termasuk cabangnya iman, pondasi keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akarnya menancap ke bumi sehingga ranting-rantingnya ada sekitar 70 cabang. Ya, ini cabang keimanan yang nomor 17. Cabang iman yang nomor 17 adalah tolabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Kita paham bahwa mencari ilmu itu adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau kita kupas pendalaman mencari ilmu itu apa aja hikmah-hikmahnya, sangat luar biasa. Sehingga orang kalau nggak paham dengan tujuan, kadang-kadang dia nggak mau. Makanya kalau dia tahu buahnya, tahu hikmahnya, pasti akan dicari. An Abdullah bin Mas'ud, menurut Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang mengaji baban, satu bab, minal ilmi, dari suatu ilmu, yang tafa'u, sehingga bermanfaat orang tersebut bihi, dengan ilmunya, fi akhiratihi, di akhirat, wa dunyahu, dan di dunianya. Ya, orang ngaji satu bab, lalu orang tersebut bermanfaat di akhiratnya, di dunianya, kana khairan lahu min umurid dunya, orang tersebut lebih baik daripada seluruh urusan dunia, min umurid dunia. Orang ngaji kalau satu bab saja, satu bab aja ngajinya, lalu bermanfaat ilmu itu dengannya, itu lebih bagus daripada seisi umurid dunia, seisi alam dunia. Seisi alam dunianya bukan seisi alam dunia, tapi di waktu sab'atu alafin. Sab'atu alafin itu 7.000 tahun. Dibandingkan sama orang yang kita duduk ngaji satu bab, itu lebih baik daripada seisi dunia. Dan orang yang hidup di 7.000 tahun, ngapain? Siyamun naharuha, puasa di siang harinya, wa qiyamu layaliha, dan sholat malam di malam harinya. Masih kalah sama orang yang duduk taklim ngaji satu bab. Makbulan wairu mardudin, yang gak ditolak, sholatnya gak ditolak, diterima. Masih kalah
khaironnya, masih kalah kebaikannya sama orang yang duduk taklim ngaji satu bab, sehingga dengan ngaji itu orang itu paham dan bermanfaat. Itu lebih bagus daripada orang yang hidup di alam dunia 7.000 tahun, siangnya puasa, malamnya sholatnya juga diterima, nggak ditolak, masih kalah sama orang yang duduk ngaji taklim dalam satu bab, menurut Abdullah bin Mas'ud, karena Rasulullah telah bersabda. Karena dengan ilmu itu harus sebanding, ibadah kalau tanpa ilmu pincang. Makanya ilmu dan amal itu harus sejajar. Wa an Mu'adz bin Jabal, lalu dari Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul ilma, mengajilah kalian al ilma, dalam satu ilmu. Fa'in ta'allamahullah, barang siapa yang dia mengaji satu ilmu lillahi, karena Allah, hasanatun, itu satu kebaikan. Kita berangkat taklim, ya kan, lillahi, karena Allah, benar-benar karena Allah, hasanatun, itu sebuah kebaikan. Wa dirosatuhu, dan dirosa itu ngaderes, kalau bahasa Sunda itu apa ya, ngaderes itu mempelajari lah. Wa dirosatuhu, dan mempelajari ilmu itu, tasbihun, disebutnya tasbih. Kita tahu kalau membaca tasbih itu kan subhanallah, habis sholat terus baca tasbih. Nah, kalau dalam ilmu itu tasbih itu sebanding dalam dirosatuhu, mempelajari ilmu itu kita sama aja membaca tasbih. Ya, kita sama aja lagi membaca tasbih. Tasbih itu adalah mensucikan Allah. Allah tidak terkontaminasi ataupun terterap dengan sifat-sifat yang kotor. Karena tasbih itu adalah mensucikan, bersih. Ya, karena Allah suka orang-orang yang bersih dan suci. Tasbihun, jadi mempelajari ilmu itu adalah sebanding dengan kita bertasbih. Wal bahsu anhu, wal bahsu, dan membahasnya, anhu, dari itu ilmu. Kalau membahas ilmu, kalau tadi mempelajari, sekarang membahas. Wal bahsu anhu, kalau membahas tentang ilmu itu, jihadun, termasuk jihad. Kalau membahas itu berarti mengupas satu bab itu, dikupas sama dia semuanya. Nah, itu kita sebanding dengan berjihad, ya, karena berpikir itu butuh membahas itu butuh ilmu yang luar biasa. Itu kita termasuk jihad sebandingnya. Wa talbuhu, dan mencari ilmu itu ibadatun, termasuk ibadah. Mencari ilmu itu termasuk ibadah. Dari rumah berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, sasal berjamaah, duduk taklim, baca ini, udah ibadah. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Wa ta'limuhu shadaqatun, dan yang mengajarkan ilmu itu adalah shadaqatun, termasuk sedekah. Wa badluhu li ahlihi, dan memasrahkan kepada ahlinya tentang ilmu itu, qurbatun, termasuk taqarrub, termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebandingnya dengan taqarrub. Wal fikru fil ilmi, dan memikirkan di dalam ilmu, ya'dilus siyam, itu sebanding dengan puasa.
kita mikirin ilmu. Kita sudah hafal contoh satu bab tentang sholat. Setelah tentang sholat, kita dipikir, oh iya saya sholatnya seperti ini ya. Oh ini bagaimana ini. Nah itu memikirkan tentang ilmu bab sholat itu, ya di lusiam itu sebanding kita dengan puasa. Wa mudzakaratuhu, dan bermuzakarahnya dengan ilmu itu ta'dilul qiyam, yaitu sebanding dengan sholat. Menceritakan ilmu sebanding dengan sholat, memikirkan ilmu itu sebanding dengan puasa. Padahal dari ujungnya itu ngajinya cuma satu bab doang. Bisa mengalahkan kemuliaan orang-orang yang ibadah. Dilihat secara bahasanya, ibadahnya yang mahdoh, bertasbih, jihad, ibadah yang berkaitan ibadah dengan Allah itu dikalahkan dengan orang yang mencari ilmu dalam satu bab. Sangat luar biasa ya. Jadi talim ini, makanya orang kalau mau talim itu infiru khifafau wasikolan. Ada yang ringan, infiru berangkatlah kalian, infiru ifafan secara ringan, wasikolan dan berat. Orang kalau mau beribadah itu ada yang ringan, ada yang berat, ya kan? Itulah risiko yang harus kita lawan. Makanya wal basu anhu jihadun wa talbuhu ibadatun. Membahas tentang ilmu adalah jihad, wa talbuhu, dan mencari ilmu itu adalah sebuah ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan lagi, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bainaka wa bainau bahrun minan nar. Walaupun antara kamu dengan ilmu itu bahrun, sebuah lautan, min narin, dari api, tetap diwajibkan mencari ilmu. Saking apanya? Saking kemuliaannya ilmu itu harus dicari. Ya. Perintah langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan walaupun antara kita dengan ilmu itu ada lautan, lautannya adalah lautan api, tetap harus dikejar ya untuk mencari ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi, dari sebuah buayan sang ibu, ilal lahdi, sampai liang lahat. Berarti mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Batasnya itu sampai kita masuk ke liang lahat, baru selesai mencari ilmu. Selagi masih ada nyawa, ya, masih ada nyawa di badan kita, tetap mencari ilmu itu hukumnya wajib. Baik itu subuhnya atau siangnya, ya kan. Setiap ada kesempatan, ada taklim untuk mencari ilmu, kita diwajibkan untuk taklimul ilmi. An ta'allamal ilma, karena orang yang mencari ilmu itu adalah fardun, sebuah kefarduan, fi jami'i awqatin, dari setiap waktu, wal halatis, dan tingkah laku kita. Apapun di waktunya ataupun segala tingkah laku kita itu ada ilmunya. Jadi orang mencari ilmu itu fi jami' awqati, di setiap waktu. Di setiap waktu kita melangkah, di setiap waktu kita berada, biasanya suka ada ilmu di situ. Ya. Bukan berarti ilmu itu ada di majelis taklim, bukan berarti ilmu itu ada di sekolah, bukan ada di kampus, enggak ada. Bahkan di masyarakat pun ada ilmu yang kita harus dapat. Makanya fardun fi jami'il awqati, di setiap waktu itu ada ilmunya, wal halati, dan tingkah laku. Wa qalu ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf mengatakan bahwa al ulumu arba'atun, ilmu itu ada 4 yang perlu kita ketahui.
Al-ulumu arba'atun, bahwa setiap ilmu itu ada 4. Pertama, al-fiqhu lil adyan. Kedua, ilmu fikih lil adyani, untuk mengetahui tentang agama. Tuh yang disebut ilmu fikih, yang mengatur tata cara ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya kan, bahasa kesosialannya, ya, tentang zakatnya, puasanya, ya kan, semuanya itu adalah diatur dengan ilmu fikih. Yang kedua, watibu, ilmu kedokteran, karena itu berhubungan dengan lil abdani, dengan kesehatan badan. Wajib tuh kita tahu obatnya, ya, kita tahu obatnya. Kadang-kadang orang tua dulu lebih lebih paham dengan obat-obatan tradisional. Orang tua dulu kebeset apa, pakai ini. Karena orang tua dulu ilmu watibunnya lil abdan itu luar biasa, ya. Tahu dia ilmu kedokteran karena berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, wan nujumu lil azman, yang kita harus ketahui juga ilmu tentang tata surya. Karena apa ilmu tata surya itu? Lil azman, untuk mengetahui waktu. Karena kalau kita tidak mengetahui waktu, repot, ya kan? Yang disebutnya adalah wan nujumu lil azman, ilmu tata surya, ilmu nujum, ilmu falak, yang mengatur tentang pertanggalan waktu, jatuh tanggal 1 Rajab kapan, 1 Ramadan kapan, gitu. Nah, itu ilmu nujum harus kita ketahui. Wan nahwu lil lisan. Dan ketiga dan keempat yang kita harus ketahui adalah ilmu nahwu. Apa ilmu nahwu itu? Ilmu untuk membenarkan atau membereskan lisan kita, ya, namanya ilmu nahwu. Lisan kita berbicaranya supaya benar, namanya ilmu nahwu. Ini menurut sebagian ulama salaf, bahwa ilmu itu ada 4, yaitu ilmu fikih untuk membereskan tentang agama, watibun, ilmu kedokteran karena berhubungan dengan kesehatan, wan nujumu lil azman, ilmu tata surya untuk mengetahui waktu, yang keempat adalah ilmu nahwu untuk membereskan lisan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, antasilal ilma, langsung musonib memberikan sebuah tanda kurung. Wa'lam, ketahui, kalau di menurut buku kita itu namanya catatan pentingnya. Catatan pentingnya, kata musonif, antasilal ilmi, sesungguhnya untuk menghasilkan sebuah ilmu, alaya, kepada Allah, nau'aini, itu ada 2 bagian. Hasilnya sebuah ilmu itu ada 2. Yang pertama, kasbiyun, ilmu kasab, wasamaiun, ilmu samai. Fal kasbiyun wal ilmu al hasil bimudawamati darsi wal qiraati alal ustad. Ilmu itu ada 2, ada ilmu kasab, ada ilmu samai. Ilmu kasab itu ilmu apa? Ilmu yang dihasilkan bimudawamati darsi, karena terus menerus dia mempelajarinya, wal qiraati, dan membacanya, alal ustadi, kepada ustad atau guru. Jadi dia ilmu dapat. Jadi ilmunya itu hasil apa? Hasil dia mempelajarinya, membacanya, langsung ke ustadznya diajarin, ya, itu namanya ilmu kasab. Nih, diajari langsung sama depan-depanan. Nih, huruf apa, nyambung hurufnya begini, bacanya ini begini, langsung. Lalu hasil ilmu itu namanya ilmu kasbi. Wasamai, dan ilmu samai itu apa? Ilmu samai itu adalah
huwa at-ta'allumu sebuah ilmu ngaji minal ulama'i dari para ulama, bisimain cuma mendengarkan saja. Ada ulama ini nih fatwa ataupun ulama lagi bernasihat, kita dengerin aja. Ini ilmu sama ini. Ahli ulama minas samai fi umuriddin, dari urusan masalah agama. Kita dengarkan gitu kan, fi umuriddin, dari urusan agama. Wa dunia, dan juga urusan dunia. Ini ilmu samai, cukup hanya mendengarkan saja. Ya, ulama lagi nasihat, lagi apa, kita dengerin aja. Nah, itu namanya ilmu samai. Wahada katanya. Dan yang ini nih, yang samai ini, yang cuma mendengarkan saja, ulama ngomong, ulama lagi ceramah, ulama lagi beri nasihat, itu wahada layasilu, tidak bisa hasil, tidak bisa mendapatkan ilmu dari ulama itu illa bimuhabbatil ulama, kecuali dianya cinta sama ulamanya. Kalau nggak cinta sama ulamanya nggak nyampe. Illa bimuhabbatil ulama wal ihtilatu, dan campur mahum serta para ulama, wal mujalasatun, dan duduk bareng dengan ulama, wal istifsaro, dan juga memberikan sebuah penjelasan minum dari para ulama. Nah, orang yang begitu itu insya Allah dapat ilmu samainya. Kalau cuma mendengarkan saja gini, tapi dia nggak cinta sama ulamanya, ya jangan harap. Makanya bisa-bisa dia ngomong pun masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Beda kalau kita cinta sama ulama. Cinta sama ulama ini pasti nasihatnya didengerin, ini pasti dipakai karena kita paham, karena kita tahu, gitu kan. Tapi kalau syaratnya itu, makanya illa bimuhabbatil ulama, kecuali dengan dianya cinta sama ulama. Ilmu yang samai ini gak bakal bisa kita dapat kecuali syaratnya yang pertama bimuhabbatil ulama, cinta dengan ulama. Kalau ada waktu ya mungkin campur, ya duduk bareng, bisa bil mujalasati, dan juga bermuajah. Insya Allah, nah, orang yang begitu itu mendapat ilmu sama ini. Wajibu ala muta'alim. Nah, wajiban alal muta'alim, kepada orang yang mengaji ataupun orang yang belajar. Menurut musannif bahwa ada syaratnya orang yang mengaji itu apa saja. Pertama, ayyan wiya, satu, berikan niat bihtasilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, ridon, karena ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, wa darul akhirati, dan mendapat pahala di akhirat. Niatin di dalam hati, saya ingin mendapatkan ilmu, ridho karena Allah, dan juga mendapatkan ganjaran di akhirat. Niatin dalam hati kita, ya, saya taklim subuh ini pengen dapat ridhonya Allah dan juga mendapat pahala di akhirat. Yang kedua, wa izalatul jahli. Niatin yang kedua itu adalah menghilangkan kebodohan an nafsihi, dari diri kita. Ya, jadi kita niat taklim, berangkat belajar itu harus diniatkan menghilangkan sebuah kebodohan an nafsihi, dari diri kita. Wa an sairil jihali, dan juga sisa-sisa kebodohan. Wa ihya'uddin, juga yang ketiga adalah niatkan dalam hati untuk menghidup-hidupkan agama. Jadi menghidup-hidupkan agama itu diantaranya dengan taklim begini. Dengan taklim begini nih. Taklim subuh, ada taklim zuhur, apalagi ibu-ibu banyak pengajiannya kan.
siangnya ya kan ada. Nah ini sebuah syiar. Kalaupun aja misalnya di sebuah kampung nggak ada beginian, nggak ada pengajian, nggak ada syiarnya, ya, nggak ada syiarnya. Syiarnya banyaknya talim berarti syiarnya banyak, ya. Makanya termasuk kita ini adalah orang yang menghidup-hidupkan agama. Wa ihya'uddin, wa ibqaul Islam, ya, dan juga meneguhkan ajaran agama Islam bil ilmi, dengan ilmu. Wa yanwiya, dan juga niatkan di dalam hati dengan mencari ilmu itu adalah as-syukra, yaitu bersyukur, tanda bentuk rasa syukur kita ala nikmatil akli, atas nikmat akal. Jadi ada nikmat akal itu kita bisa berpikir. Nah dengan talim ini, inilah bentuk rasa syukur kita atas Allah memberikan nikmat akal yang bisa berpikir. Banyak orang yang punya akal nggak bisa berpikir. Kita masih diberikan akal dan juga bisa diberikan pikir. Lalu kita ngaji talim. Nah inilah talim ini, niatkan bahwa kita itu bisa berada dalam tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihatul badani, dan juga sehat badannya, ya, dengan sehat badan, dengan nikmat akal, bisa berpikir, ya kan. Lalu kita talim, wah luar biasa, kita di hadapan Allah banyak ganjaran-ganjaran yang kita dapati. Walayanwi, dan juga tidak boleh berniat bihi, dengan ilmu itu. Kita udah dapat ilmu nih, ya. Walayanwi, jangan diniatkan dengan ilmu itu untuk ikbalan nasi ilaihi, untuk menghadapi manusia-manusia, ya. Gak usah dengan menghadapi manusia itu tentang saya udah punya ilmunya. Jadi dia ngaji ilmu itu buat apa? Saya buat ngadepin manusia, biar kalah semuanya manusia. Nggak boleh. Dilarang di sini oleh musonif. Dan tidak boleh niat dalam ilmu itu iqbalanas, untuk berhadapan dengan manusia. Wastijlaba mata'ud dunia, dan untuk penarik harta dunia, ya. Dengan ilmu itu untuk menarik harta dunia. Nggak usah begitu niatnya. Udah otomatis kita punya ilmu, dunia nyamperin. Gak usah diniatin. Niatin mah nyari ilmunya aja. Lillahi, karena Allah. Begitu udah dapat ilmu, awas, jangan diniatin dengan ilmu itu saya ingin mencari harta dunia sebanyak-banyak. Nggak boleh menurut usul. Wal ikram, dan juga memuliakan indah sultan, di hadapan pemerintah, wa ghairuhu, dan juga bukan pemerintah. Memuliakan, ya, dengan ilmu, sehingga memuliakan pemerintah ataupun bukan pemerintah. Mata'ud dunya. Jadi niatnya itu untuk memuliakan pemerintah dengan ilmu itu. Saya pengen niatin, pengen memuliakan pemerintah ataupun gabung dengan pemerintah dengan ilmu tersebut. Nggak usah muluk-muluk, ya. Dapat ilmu mah karena Allah, yang tadi yang di awal tuh, ya kan? Yang di awal kalau di awal itu ngaji satu bab bermanfaat, ya kan, umurnya juga lebih baik daripada umur dunia selama 7.000 tahun, ya kan. Siangnya kayak puasa, malamnya juga sholatnya juga diterima, nggak ditolak, bahkan lebih lebih mulia ataupun lebih bagus orang yang talim ngaji satu bab. Dah, nanti urusan dunia Allah yang ngatur. Ya, yang penting kita mengaji ilmu, satu ilmu lillahi, karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapati, insya Allah Allah memberikan keberkahan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
mumpung ya di bulan Rajab ini, di tanggal 1 Rajab ini banyak hikmah-hikmah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan kepada umatnya, dan ibadah-ibadah di bulan Rajab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan, karena di bulan itu ada satu tanggal yang mana tanggal itu adalah tanggalnya sakral bagi umat muslim, itu tanggal 27 Rajab. Nah inilah di bulan Rajab, makanya doanya itu harus sering kita baca. Bareng-bareng kita baca Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah umur kami Ramadana, di bulan suci Ramadan. Tambahin dalam hati, biasanya fi hadis sanah, di ini tahun ya, di tahun ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesempatan bisa beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi baca Fatihah khususnya buat diri kita dan juga hajat-hajat kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan oleh Allah supaya diberikan kemudahan, kelancaran, dan tidak ada halangan apapun. Ala hadiniya wala kulli niyatin sholiyah fi hajatina fi hadil majlis bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka min sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sadirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'na min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahli taqwa wa ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa zulmi wa sirki wal masiyah. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz